Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan seputar perihal masalah zakat, baik zakat fitrah ataupun zakat mal. Adapun pertanyaan yang ada pada kali ini masih dari Dewan Kemakmuran Masjid Umar bin Khattab Kalisuren. Berikut pertanyaan yang disampaikan kepada saya. Bisa kita lihat di layar monitor sebagai berikut. Pertanyaan yang disampaikan adalah bagaimana jika zakat mal dikeluarkan, misal diberikan sembako, lalu diserahkan kepada orang-orang dengan berjalan sendiri, orang yang berniat untuk zakat mal, tanpa diserahkan ke perantara, misal masjid atau organisasi zakat. Pertanyaannya adalah, A. Apakah hal di atas sama halnya dengan bersedekah? B. Apakah harus diniatkan zakat mal jika hal di atas ingin dilakukan, sehingga bisa membedakan mana zakat mal, mana sedekah sembako? Yang C. Atau apakah yang bisa membedakan antara zakat mal dan sedekah? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menjawab beberapa pertanyaan di atas, berikut yang saya sampaikan. Ada beberapa poin dari pertanyaan tersebut. Yang pertama adalah lebih utama penyaluran zakat mal secara langsung atau melalui amil. Nah, baik zakat mal merupakan ibadah harta yang telah ditentukan secara spesifik siapa saja pelakunya, objeknya apa saja, dan penerimanya ini siapa saja yang berhak. Sebagaimana yang telah disampaikan atau dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-60, sebagaimana pada pembahasan sebelumnya sudah kita jelaskan. Nah, maka dalam ayat ini ada beberapa kriteria orang-orang yang berhak menerima zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa bis sabil." Dalam ayat ini artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, atau untuk di jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Nah, dari ayat ini ada 8 golongan orang yang boleh menerima zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal, khususnya zakat mal. Yaitu yang pertama adalah orang fakir, yang kedua adalah orang miskin, yang ketiga adalah hamil, yang keempat mu'alaf, yang kelima hamba sahaya atau budak, yang keenam orang yang berhutang atau ghorimin, yang ketujuh adalah ibu sabil atau orang yang sedang dalam perjalanan, dan yang kedelapan adalah fi sabilillah. Nah, secara umum ya, seseorang pembayar zakat ya ini boleh memberikan zakatnya kepada 8 asnaf zakat ini. Nah, Syekh Yusuf Qardawi ini mengutip sebuah perkataan atau pendapat dari Abu Thawr dan juga An-Nakhai bahwasanya ini diperbolehkan ya seorang yang berzakat ini memberikan zakat kepada salah satu golongan saja, terutama ketika dikeluarkan secara perorangan. Artinya kalau seorang mengeluarkan zakat sendiri, itu boleh memilih kepada siapa dia ingin menunaikan zakatnya. Kenapa demikian? Hal tersebut karena ketika harta yang dibagikan oleh seseorang yang berzakatnya perorangan, kalau misalkan harus dibagi rata, ya maka esensinya ini akan menghilangkan kegunaan zakat itu sendiri. Apa? Yaitu membebaskan si penerima atau si mustahik tadi dari kebutuhan hidupnya sehingga dia bisa tentram dan juga khusyuk dalam beribadah. Nah, kalau misalkan harus dibagi rata ke 8 penerima ini, maka sungguh hartanya itu akan terbatas. Ya, sehingga tidak akan optimal, tidak akan maksimal. Tapi kalau harta tersebut diberikan kepada salah satu golongan saja, misalkan kepada amil atau kepada fakir atau miskin, nah ini insya Allah harta yang sedikit tersebut, ya ini bisa bermanfaat bagi penerima zakat tersebut.
Nah, apakah boleh kita mengkonversi zakat mal, ya, zakat harta kita ini kepada sembako yang diberikan langsung oleh muzaki, oleh orang yang bayar zakat? Nah, kalau kita lihat pendapat dari Syekh Yusuf Qaradawi dalam kitab fikih zakatnya, sebagian ulama mengatakan zakat itu harus diserahkan sesuai dengan bentuk aslinya, ya baik itu berupa harta, uang, beras atau makanan pokok dan segala macam. Namun sebagian ulama yang lainnya ini ada yang boleh memberikan zakat tersebut sesuai dengan harganya. Artinya boleh nih dikonversi sesuai dengan harga asal dengan syarat dan ketentuan kebutuhan dan maslahatnya ini terpenuhi bagi pihak muzaki ataupun dari pihak mustahik. Nah, sehingga dari kalangan ulama Syafi'iyah dan juga Hanabilah ini berpendapat boleh bahwasanya zakat ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan para mustahik, entah itu berupa uang atau berupa benda-benda yang lainnya seperti sembako, makanan pokok dan yang lainnya sesuai dengan nominal harga atau angka yang dikeluarkan berdasarkan dari zakatnya. Nah, maka dari itu, ya, zakat yang dikeluarkan oleh seorang muzaki ini kalau misalkan kita mau melihat, ya, contoh dari Rasulullah SAW, ini beliau pernah memerintahkan Mu'ad bin Jabal ini untuk pergi ke Yaman dalam rangka memungut harta zakat. Ya, maka di sini Rasulullah SAW mengabarkan atau memerintahkan kepada Mu'ad bin Jabal, wahai Mu'ad, ya, akhbirhum anallaha faradallah alaihim. Sungguhnya kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala faradu alaihim zakatan, telah mewajibkan kepada mereka zakat min amwalihim, dari harta-harta mereka, wa turaddu ala fuqaraihim, yang diberikan atau diwajibkan atau diserahkan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Nah, dalam kitab fikih zakat Indonesia, ini yang dikeluarkan oleh Basnas menyebutkan bahwasanya salah satu karakteristik dari ibadah zakat itu disebutkan adanya sebuah profesi amil dalam surat At-Taubah ayat yang ke-60 tadi. Nah, ini menggambarkan bahwasanya bagaimana fungsi dan juga peran amil yang sangat strategis dalam mengelola zakat, menghimpun dan juga mendata, lalu mengkonversi dalam bentuk program-program sehingga dapat menyalurkan kepada para mustahik agar mustahik ini bisa memberikan atau mendapatkan manfaat yang lebih luas lagi. Nah, ketika dana zakat yang dikonsolidasikan, dikoordinasikan, dan juga dikelola dengan baik, amanah serta profesional ya, oleh sebuah institusi amil, ya maka harta zakat ini dapat sangat berperan untuk meningkatkan produktivitas seorang mustahik. Sehingga harapannya yang tadinya memiliki predikat seorang mustahik ini dia bisa dikonversi atau dia bisa ditransformasikan menjadi seorang muzaki. Jadi ada peningkatan taraf hidup dari program pengelolaan penyaluran zakat yang dikelola oleh amil secara baik, amanah dan juga profesional tentunya. Nah, maka ketika ada pandangan yang menyatakan bahwasanya lebih afdol membayar zakat langsung kepada mustahik tanpa melalui amil, memang pendapat tersebut ini juga bagus kalau misalkan ada di sekeliling kita, di sekitar kita, orang yang sangat urgent, darurat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, namun tidak serta-merta pendapat ini bisa kita pukul rata untuk segala macam kondisi. Ada beberapa kondisi di mana penyaluran melalui amil yang profesional ini justru dampaknya dapat lebih luas lagi secara umum. Sehingga membayar langsung kepada mustahik ini, ya khawatir ini dapat menumbuhkan rasa ketergantungan yang tinggi dari seorang mustahik secara langsung. Lalu misalkan harta tersebut dialokasikan, diserahkan kepada mustahik secara langsung, khawatirnya sang mustahik ini dia merasa ketergantungan atas sedekah yang diberikan kepadanya walau hanya sesaat. Nah, lalu yang berikutnya, apa nih perbedaan antara atau apa yang membedakan antara zakat mal dan juga sedekah? Nah, zakat mal dan sedekah ini yang merupakan satu kesatuan, tapi di antaranya terdapat perbedaan yang sangat fundamental. Karena zakat mal ini adalah bagian dari sedekah. Banyak dalam Al-Quran ini menyebutkan kata sedekah itu bermakna zakat.
Contohnya dalam surat At-Taubah ayat ke-103 ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim." Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Padahal khudh min amwalihim shadaqah. Shadaqah tutahhiruhum. Kata shadaqah ini diartikan dengan makna zakat. Karena zakat ini adalah tutahhiruhum, yang memiliki sifat tutahhiruhum, yang membersihkan, wa tuzakkihim, dan juga mensucikan. Sedekah di sini maknanya adalah zakat, sehingga ya sedekah itu bisa bermakna zakat. Sedangkan yang dimaksud dengan zakat itu sendiri adalah bagian dari harta wajib zakat, ya, orang-orang yang hartanya ini telah memenuhi batas ambang minimal atau disebut dengan nisab zakat yang dikeluarkan oleh para mustahik, ya, yang dikeluarkan untuk para mustahik, orang-orang yang berhak menerima zakat, yang 8 golongan tadi, asnaf zakat tersebut, dalam waktu tertentu, artinya ketika sudah mencapai haul 1 tahun, atau ketika panen untuk zakat pertanian, atau ketika diterima untuk zakat profesi atau zakat penghasilan, dengan kadar atau nilai tertentu, entah 2,5%, 5%, 10%, atau bahkan 20%. Jadi yang dimaksud dengan zakat itu harta yang dikeluarkan oleh seseorang ketika sudah memenuhi syarat-syarat kadar waktu tertentu. Sedangkan sedekah ini lebih luas, ya, karena sedekah ini adalah pemberian harta secara sunnah atau secara sukarela ini kepada orang yang membutuhkan. Siapapun yang membutuhkan, baik miskin atau kaya, orang sedang susah atau orang sedang keadaan lapang dan segala macamnya. Dengan tujuan memberikannya ini adalah untuk taqarrub ilallah, bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluhu atau Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga zakat ini merupakan bagian dari sedekah. Ya, sebab ada sedekah yang sifatnya mafruḍah, ada sedekah atau sedekah yang sifatnya muqaddarah. Muqaddarah artinya sudah ditakarkan, sudah ada kadarnya 2,5, 5, 10 atau 20%. Sehingga itulah yang membedakan antara zakat dan juga sedekah. Yang berikutnya, haruskah kita berniat ketika ingin berzakat? Ini dikatakan pula oleh Syekh Yusuf Qaradawi bahwasanya niat ini disyaratkan dalam berzakat. Ya, jadi disyaratkan adanya niat, ya, agar sang muzaki ini meyakini bahwa apa yang dikeluarkannya tersebut, ya, hartanya itu adalah zakat dan harta, atau misalkan dia diwakilkan, ya, pada orang lain, ya, sehingga zakat harta orang yang dikeluarkan melaluinya tersebut, ya, ini juga memang berniat untuk berzakat, seperti zakat harta yatim atau zakat harta orang gila. Sedangkan, ya, tempat dari niat itu sendiri adalah dalam hati, ya, karena semua bentuk iktikad, ya, semua bentuk niat itu ada di dalam hati. Ya, ini kita sudah hafal hadis yang bersama, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Dan setiap amalan itu tergantung dari niatnya. Dan setiap orang ini akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Sehingga ya boleh, haruskah kita berniat ketika zakat? Ya ini harus, ya, harus berniat agar ini zakat atau harta yang kita keluarkan tersebut membedakan ini sedekah atau zakat, seperti itu. Nah, waktu yang digunakan untuk berniat, ya, ini ada dua pendapat. Pertama, pada saat dia memisahkan harta zakatnya, ya, harta ini sebagai untuk zakat, atau ketika sang muzaki ini ingin memberikan harta zakat kepada mustahik ketika pada saat serah terima atau kepada amil. Nah, di sini pendapat Syekh Qaradawi bahwasanya ya tidak perlu mempersulit, ya cukuplah bagi seorang muslim atau seorang muzaki ketika dia ingin berzakat, dia berniat secara umum saja, ya, pada saat waktu dia misalkan harta zakat, yang penting sudah ada alokasinya untuk membayarkan zakat, ya. Nah, sehingga tidak perlu lagi bagi dia untuk meniatkan setiap kali dia memberikan kepada setiap mustahik yang menerima zakat, seperti itu. Jadi dari pembahasan tersebut kita ambil kesimpulan bahwa zakat mal yang dibelikan melalui sembako lalu diserah terimakan langsung kepada mustahik tanpa melalui amil, ini maka zakatnya tetap sah,
Ya, meskipun lebih utama jika melalui amil, ya agar penyalurannya ini dapat lebih optimal. Yang kedua, hal yang perlu dilakukan atau hal tersebut yang dilakukan termasuk dari bersedekah. Hanya sedekahnya berbeda dengan sedekah pada umumnya. Artinya zakat yang dikeluarkan melalui sembako itu juga termasuk dari sedekah. Tapi sedekahnya ini berbeda dengan sedekah secara umum. Ya. Karena sedekah ini lebih spesifik, yaitu sodakoh muqaddaroh alias sodakoh yang telah ditentukan kadarnya, yaitu zakat mal. Nah, niat ini menjadi syarat utama dari setiap ibadah. Maka wajib untuk berniat agar membedakan harta yang dikeluarkan dalam bentuk sembako tersebut, ya ini adalah ini apakah sedekah mafruḍah, ya apakah ini sedekah muqaddarah, ya zakat mal atau sedekah pada umumnya. Dan terakhir, pembeda antara zakat mal dan juga sedekah itu dari sisi kadarnya berbeda. Kalau zakat mal ada kadarnya 0,5, 5, 10, atau 20%. Tapi kalau sedekah pada umumnya ini tidak ada kadarnya. Lalu syaratnya juga sama, harus memenuhi nisab, haul, dan segala macam. Tapi kalau sedekah pada umumnya tidak ada. Ya, pelakunya ini harus ditentukan, yaitu orang yang memiliki harta dari penghasilannya atau dari simpanannya dan segala macam. Tapi kalau untuk sedekah tidak ada, siapapun boleh. Ya, dan penerima sedekah muqaddarah juga atau penerima zakat ini juga sudah ditentukan, ada 8 asnaf, ya fakir, miskin, amil, dan segala macamnya. Tapi kalau untuk penerima sedekah ini tidak terbatas, boleh kaya, boleh miskin, saudara, keluarga, kerabat, siapapun boleh menerima sedekah tersebut. Ya. Nah, ini kira-kira ya yang dijadikan jawaban atas pertanyaan yang ditanyakan kepada saya. Ya, mudah-mudahan dapat diterima dan juga dapat dipahami. Yang kurang lebih yang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.